Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Dwi Slamet Nugroho, NIM 2002404. Mata kuliah ilmu dakwah kelas H. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yuhdillahu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama saya akan membahas tentang bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial dalam Islam. Berbicara mengenai media sosial tentu saja tidak asing lagi bagi telinga sobat kalian semua. Kehidupan manusia di zaman modern seperti sekarang ini tidak terlepas dari apa yang namanya media sosial. Namun jika berlebihan juga dapat merusak mata kita, cara berpikir kita apabila hal tersebut tidak kita gunakan secara bijak. Bagaimana baik buruknya media sosial juga pasti sudah Anda ketahui semuanya. Baiknya yakni memudahkan Anda dalam berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu. Untuk buruknya sendiri sampai saat ini sangat memprihatinkan sobat semua. Banyak sekali informasi palsu alias hoax, bahasa kerennya mah. Hal ini akan menjerumuskan Anda ke dalam dosa jika Anda ikut serta menyebarluaskan ataupun sekedar mengobrolkan dengan kata lain itu seperti mungkin gosip. Untuk itu Anda harus mengetahui bagaimana cara menghindari ghibah agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, engkau menyebut saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Sahabat bertanya, bagaimana jika yang kubicarakan itu memang benar adanya? Rasulullah pun menjawab, jika yang kamu ceritakan itu memang benar, maka itu telah melakukan ghibah. Akan tetapi jika kamu ceritakan itu yang tidak benar, maka itu telah berbohong. Hadis riwayat Muslim. Mirisnya, penggunaan media sosial sekarang ini banyak yang menyimpang dan digunakan untuk menebar fitnah. Tidak akan membawa manfaat apapun. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi seperti ini, keburukan seperti ini, sebagai modal awal menjatuhkan rivalnya untuk mendapatkan kekuasaan pribadi ataupun kelompoknya. Terdapat ayat menjelaskan mengenai hal ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan atau prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ jelas disampaikan, jika informasi yang disebarluaskan di media sosial termasuk ataupun terindikasi sebagai fitnah belaka, maka Anda yang ikut serta membuat ataupun menyebarkan dikategorikan sebagai orang yang keji, sobat. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang telah mengusir kamu, yaitu Makkah.
Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Maka sobat-sobat sekalian, saudara-saudara kalian dimanapun berada, baik-baiklah dalam menggunakan media sosial. Maka dalam segi apapun itu bakal istilahnya balik ke diri kita, bakal kualat lah. Apakah kalian mau kualat dengan apapun yang seharusnya tidak kalian lakukan itu, tapi malah kalian lakukan? Itu sesuatu hal yang tidak patut dicontoh sebagai umat muslim. Bermedia sosial boleh, tapi bijaklah dalam menggunakannya. Berpikir berkali-kali untuk melakukan suatu hal yang sekiranya sangat janggal. Baik, hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun cara penyampaian saya yang kurang begitu masuk dalam kaidah-kaidah penyampaian ceramah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.